Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Pasti Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang ilmu komunikasi. Ya karena kita sebagai entrepreneur ini kan harus bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, harus bisa dealing dengan konsumen kita, dealing bisnis dengan customer kita. Itu kan perlu komunikasi. Ya, dan hari ini kita akan bahas tentang 5 kebiasaan bicara yang tidak kita sadari, yang menghambat kesuksesan kita. Setelah yang satu ini. Teman-teman, kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa ilmu komunikasi ini sangat penting gitu ya. Makanya sekarang ada sekolah yang mengajarkan ilmu komunikasi atau ada kursus tentang komunikasi. Itu biayanya juga sangat tinggi gitu ya, mahal kita kalau mau les, mau belajar. Karena komunikasi ini sangat penting gitu kalau Anda ingin jadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Kita mau dealing bisnis, kita mau negosiasi dengan orang, kita mau bisa ada satu proyek yang kita bisa sama-sama in charge di sana, bisa negosiasi di sana. Itu kan butuh ilmu komunikasi. Dan gak jarang dari mereka yang lahir entrepreneur hebat ya, pengusaha-pengusaha hebat, karena mereka pinter mengomunikasikan sesuatu. Mereka pandai bisa menceritakan gagasannya gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa yang kita nggak sadari gitu teman-teman. Ketika kita bicara, ketika kita ngobrol dengan orang, mungkin kita sadar atau enggak, atau mungkin terlepas ini salah atau benar teman-teman ya, kita tuh seringkali nggak sadar gitu ya. Ternyata dari 5 kebiasaan bicara ini yang kita nggak sadari, yang menghambat keberhasilan kesuksesan kita ya. Yang pertama itu teman-teman namanya suka menghakimi. Nah, kebiasaan kita suka menghakimi ini teman-teman, ketika kita ada lawan bicara kita lagi ngobrol, tiba-tiba kita langsung mencela ya kan, kita nggak tahu seluk beluknya seperti apa, lalu kita langsung mencela, dan yang luar biasa lagi itu salah gitu ya. Ternyata itu jawaban kita salah, atau mungkin wawasan kita kurang. Itu malah terlihat diri kita nih wawasan kita kurang ya kan. Kita nih terlihat orang yang nggak bonafit gitu, orang yang wah nggak ada value-nya ini ya kan, karena ilmunya cuma segitu aja lah. Kita biasakan untuk mendengarkan dulu, jangan menghakimi dulu. Oke, kita biasa mendengar dulu. Yang kedua teman-teman, tidak mendengarkan dan suka berbicara. Ya, kan kita ini kan seringkali kalau kita mungkin presentasi peluang usaha atau bisnis kita, atau mungkin kita lagi mempresentasikan produk jualan kita ini kan banyak sekali, seringkali kita menerangkan dengan menggebu-gebu gitu ya. Kita ini cerita panjang lebar, kebanyakan bicara gitu. Sedangkan sebetulnya di mata customer, di mata konsumen, mereka cuma pingin apa sih? Mereka pingin masalahnya selesai ya, mereka pingin ada solusi. Contohnya, dia pingin berat badannya turun, pingin diet ya kan, pingin berat badannya bisa berkurang ya. Dia nggak peduli kalau kita ngomong panjang lebar tentang yang lain gitu ya. Yang penting saya pakai produkmu ini bisa laku nggak, bisa dipakai nggak, bisa langsung bisa digunakan nggak, bisa langsung berguna nggak. Nah, ketika produk kita yang digunakan ini berguna langsung, kita bisa meyakinkan konsumen kita, ya otomatis itu akan terjadi closing gitu teman-teman. Tapi permasalahannya terjadi closing itu bukan karena kita banyak bicara atau banyak menceritakan panjang lebar dari seluk-beluk produk kita atau bisnis kita, tapi lebih banyak mendengarkan. Mungkin kita bisa tanyakan ke mereka, ya sudah olahraga rutin belum ya kan Pak atau Bu, lalu mungkin makannya apa aja sehari-hari ini, pola makannya seperti apa. Nah, ketika kita banyak masukan ya, banyak input, atau kita banyak mendengarkan, kita jadi tahu, oh jadi masalahnya di sini, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk orang ini. Nah, akibatnya otomatis produk yang kita tawarkan mungkin bisa terjual gitu ya. Jadi kita lebih banyak mendengarkan teman-teman ya kan, lebih banyak mendengarkan supaya kita dapat masukan input yang lebih baik dan bisa memberikan masukan yang lebih bagus juga. Oke. Yang ketiga teman-teman, yaitu melebih-lebihkan sesuatu ya. Mungkin kalau kita bicara contohnya nih ya kan, kita punya properti, contohnya kita punya properti harganya sebetulnya pasarannya 300 juta, tapi kita nih bluffing gitu ya, kita bohong gitu, wah ini pasarannya 700 juta loh, 800 juta. Lah orang itu bisa tahu gitu ya, wah orang ini mengada-ngada, ini omong besar ya kan, omong besar dan memang
bluffing, nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, otomatis itu akan menurunkan kepercayaan kita kepada orang lain, ya, sehingga ya itu akan menghambat keberhasilan kita di masa depan. Yang keempat teman-teman, yaitu kebiasaan berbicara banyak mengeluh. Ya, orang itu kan cenderung di dunia ini kan banyak masalah teman-teman. Teman-teman kita, sekeliling kita, lingkungan kita, itu mereka sudah ada problem. Tapi kalau mereka sudah ada problem dan mereka berkumpul dengan orang yang sering mengeluh, mereka ini problemnya jadi double gitu, double problem, double masalah. Sehingga orang itu lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan solusi, bisa lebih positif, ya kan, lebih bersyukur dibanding orang-orang yang mungkin sering mengeluh. Sehingga kalau kita tahu sendiri ya, orang-orang yang mungkin kita dekat dengan orang ini kok rasanya mengeluh terus, negatif terus, kita ini capek gitu, kita ini jengkel gitu ya, capek karena saya nggak butuh itu, saya sudah banyak masalah. Kita ini udah banyak masalah, jangan ditambahin masalah lagi. Lebih baik kita ngomong yang lebih baik, lebih positif, lebih bersyukur. Otomatis kita akan lebih banyak orang yang mendekat kepada kita, sehingga bisnis kita pun bisa lebih lancar, lebih bagus, seperti itu. Kebiasaan berbicara yang kelima teman-teman, ini suka memaksakan kehendak dan pendapat. Dia nggak peduli sama pendapat orang lain, dia nggak peduli sama masukan orang lain, dia nggak peduli sama kehendaknya orang lain gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan orang lebih enak ngomong sama orang. Itu kan kita harus lebih memahami orang lain. Tapi bisa mengerti kehendak orang lain, tapi bisa mengerti pendapat orang lain. Sehingga kalau kita bisa menghargai pendapat orang lain, ada masukan dari orang lain, ya otomatis hidup kita ini jauh lebih berwarna teman-teman. Ya kan? Hidup kita ini jauh lebih lebih banyak solusi gitu, daripada kita ini memaksakan kehendak. Dan orang-orang yang biasanya memaksakan kehendak ini, ya kan, yang cenderung egois ini, ya otomatis cenderung nggak punya banyak teman, dan mereka ini dijauhi oleh teman-temannya gitu, karena mereka nggak bisa menerima pendapat dari orang lain, nggak bisa menerima solusi dari orang lain, ya. Jadi apalagi kita makhluk sosial, ya kan, kita harus bisa memahami orang lain, walaupun mungkin kita nggak bisa terima sepenuhnya atau kita nggak terapkan dalam hidup kita, tapi minimal kita mendengarkan, kita bisa memahami kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia cara berpikirnya kayak gitu, ya kan, kenapa dia kok bisa memberikan pendapat seperti itu. Nah, kan itu kan semua masih ada alasannya gitu kan. Nah, jadi itu aja mungkin teman-teman yang ingin saya sharingkan. Ya, jadi kebiasaan berbicara yang kita sebenarnya nggak sadar gitu ya, tapi kalau kita sering lakukan itu akan menghambat kesuksesan kita. Jadi ilmu komunikasi ini sangat penting teman-teman. Kalau kita mau menjadi entrepreneur yang hebat, menjadi entrepreneur yang berdampak buat masyarakat, ya kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan dengan baik, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan lebih luar biasa lagi, ya kan, sehingga kita bisa dealing bisnis dengan orang lain, bisa negosiasi dengan baik bersama orang lain. Oke, thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, teman-teman, berikan komentar yang positif juga. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.